Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu tentu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang mulia, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh, dan betapa nikmatnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya dalam sholat fardu secara berjamaah, tepat waktu, dan di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepada kita, Allah sayang sama kita, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kemenangan yang agung kelak di yaumil qiyamah, kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, kebetulan, sebetulnya tidak ada yang kebetulan ya, ini bahasa manusia saja, karena semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz ya. Tak selembar daun pun yang jatuh kecuali semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Jadi istilah kebetulan itu bahasa manusia ya. Saya kebetulan lagi sakit ya. Terutama sakit gigi ya. Sakit gigi. Tapi tetap jalan terus ya. Tausiah ba'da subuh tetap saya lakukan ya, karena ini adalah suatu keberkahan ya. Dan selain sakit gigi juga ada sakit-sakit yang lain, tetapi tidak perlu saya sebutkan, yang saya alami ya, yang saya rasakan sekarang ini. Nah, karena kebetulan lagi ini bahasa manusia, saya lagi sakit, maka topik yang akan saya sampaikan ya adalah tentang bagaimana kita menghadapi ya ketika menghadapi sakit ya. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan aneka macam ujian kepada hambanya, kepada manusia ya, dengan berbagai bentuk ya. Salah satunya adalah sakit ya, baik sakit berat maupun ringan, itu adalah ujian yang harus dihadapi manusia dan disikapi sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sayang kepada umatnya ya. Jadi rasa sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya. Sakit juga dianggap sebagai pesan ya, dan peringatan bahwa barangkali ada kewajiban yang mungkin kita lalaikan. Nah, itu adalah suatu pesan ya ketika Allah memberikan ujian sakit. Nah, ketika kita mengalami sakit, selain berikhtiar ya dengan memeriksakan diri ke dokter, tentu juga jangan lupa untuk memanjatkan doa, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit, dan Dia jugalah yang akan mengangkatnya. Nah, ikhtiar juga sudah seharusnya diiringi dengan doa ya, jangan lupa ya, selalu itu seiring sejalan. Insya Allah ya, atas usaha yang sudah dilakukan tersebut, Allah akan memberikan atau mendatangkan pertolongan dengan mengangkat penyakit yang kita derita. Nah, selain itu, oleh karena dalam konteks sakit ini ada beberapa zikir atau bacaan kalimat thayyibah yang bisa kita lakukan ya. Ini nasihat buat saya supaya saya juga
terus berdoa semoga rasa sakit atau penyakit yang ada dalam diri saya ini bisa hilang, bisa diangkat, minimal dikurangi. Dalam sebuah riwayat, Imam At-Tirmidzi, seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, pernah mendengar pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Pesan tersebut berisi tentang bacaan zikir atau doa yang ketika dibaca saat sakit lalu orang itu meninggal, maka ia akan dihindarkan dari api neraka. Bacaan tersebut adalah sebagai berikut: La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu wahdah, la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wallahu lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wallahu wala khawla wala quwata illa billah. Ini bacaan yang tentu mudah kita lakukan karena sering kita baca. Ya, artinya adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Hanya Allah zat yang menjadi Tuhan. Hanya Allah Tuhan yang tiada Tuhan menyainginya. Tiada Tuhan selain Allah, pemilik kerajaan dan pujian. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini adalah zikir yang bisa kita lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua ada zikir lagi, ya. Ini zikir ini adalah doa Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan, ya. Nabi Yunus ditelan ikan hiu raksasa, ya. Nah, yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu adalah la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dikatakan bahwa tidaklah seorang muslim berdoa dengannya pada sesuatu maka Allah mengabulkannya. Artinya doa tentang apa hajatnya, ya, itu yang disampaikan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, teman-teman sekalian, jadi banyak sebetulnya yang bisa kita sampaikan terkait dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, tentang bagaimana kita menyikapi rasa sakit, ya. Betapapun yang perlu kita sadari, sakit adalah bagian dari ujian Allah, ya. Kalau kita ini ibaratnya dari lahir sampai meninggal itu kan sehat terus, nah itu saya kira malah lebih berbahaya. Karena apa? Merasa bahwa dia kuat, merasa dia tidak ada penyakit yang bisa menderanya, ya, itu akan menciptakan suatu kesombongan. Maka oleh karena itu luar biasa, ya, Allah memberikan rasa sakit supaya hambanya ini, terutama manusia kita ini, sadar bahwa kita ini lemah, ya, kita ini lemah, ya, badan kita ini, jasad kita ini lemah, ya, bahkan makin menua, ya, makin rapuh, ya. Saya selalu tadabbur terhadap kondisi badan saya ini. Saya menjelang 58, ya, 2 tahun lagi 60. Ternyata beda dengan ketika saya usia 20, 25, 30. Wah, itu sangar-sangarnya, ya. 30, 35, 40 masih top, ya. Sampai 50 masih lumayan, ya. Tapi begitu di atas 50, ya, tahun demi tahun, nah, sekarang sudah 58, itu kondisi jasad saya, badan saya ini, ya, jasmani saya ini, ya, mulai merapuh, ya, ada saja sakit yang saya alami. Maka oleh karena itu ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini hanya hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Yang maha kuat, maha perkasa itu hanya Allah SWT. Maka oleh karena itu, ya, selain dikir-dikir atau doa-doa tadi, ya, yang perlu kita lakukan adalah tentunya, ya, nasihat yang paling utama adalah sabar. Sabar menghadapi sakit. Nah, seperti saya ini sabar karena ini hari Ahad, ya, saya nunggu nanti hari kerja ketika klinik akan buka, saya baru akan kembali periksa gigi saya. Baru hari Jumat kemarin itu diperiksa, ada yang ditambal, ya, ternyata masih sakit. Saya nunggu hari Selasa, hari-hari olahraga, supaya saya bisa pakai baju olahraga. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya, terkait rasa sakit ini. Maka bagi
kalian yang sekarang sedang mengalami sakit, ya mudah-mudahan Allah mengangkat rasa sakit yang ada pada diri kita kembali sehat, ya. Terus selalu upayakan dua hal. Pertama adalah berdoa dan kedua adalah ikhtiar, ya. Berdoa memohon kepada Allah, ikhtiar kita memeriksakan diri kita ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter praktek, ya. Itu adalah ikhtiar. Dan selanjutnya tawakal kepada Allah, ya. Semua yang mengatur Allah, ya. Ketika kita mendapatkan obat pun jangan lupa, ya. Kalau kemudian kita sembuh, jangan sampai berpikir obat itu yang menyembuhkan kita, ya. Tetapi Allah lah yang menyembuhkan kita, ya. Obat hanya sarana, ya. Obat hanya wasilah, ya. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Karena kita dihidupkan oleh Allah, ya. Jangan lupa. Maka kita sakit juga datang dari Allah dan Allah yang akan menyembuhkannya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah sudah 11 menit, saya kira cukup, ya, untuk pagi ini, ya. Kita terus berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara kita masing-masing, ya, supaya nanti kita dijemput oleh Allah SWT dengan husnul khotimah, ya. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ini ada hal-hal yang kurang, yang salah, mohon dibukakan pintu maaf, ya, karena saya hamba biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.